Hai, perkenalkan, nama saya Anita Mawarimun Molokarmalai. Saya mahasiswa jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan kali ini, dalam memenuhi tugas ke-9 mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial, kembali lagi saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Melawan Tajam Putih, Latar Belakang, Sejarah Budaya Cetak dan Digital dengan latar belakang putih yang tajam, infrastruktur dari African American Print. Dalam buku ini terdapat 3 bagian penting. Yang pertama adalah prasarana. Dalam prasarana ini terdapat perbudakan budaya visual hitam dan janji dan masalah dari cetak dalam karya David Drake, Treasure Gates, dan Glenn Ligon. Yang berikut buku yang Anda tunggu, majalah Ebony Johnson, divisi buku dan sejarah hitam dicetak. Yang berikut membuat daftar menjaga waktu, infrastruktur penyelidikan hitam 1900 sampai 1950. Yang berikut mengurai karakter khusus budaya cetak African Amerika oleh Mary Ann Said dan batas pencarian. Bagian kedua ada parateks. Ada Dione Brand, A Map to Door of No Return, and anti hitamnya buku sebagai objek. Kemudian Proteks Performatif, Past Black Skins Law, dan periodisasi sastra African Amerika. Richard Wright, Antara Dua Front Black Boy in the Black Metropolis. Kemudian imitasi, rasialisasi, dan norma interpretasi Nella Lawrence, cerita plagiat di forum. Dan bagian ketiga ada format, sejarah visioner, memulihkan African Amerika, William J. Wilson, galeri foto, memusatkan wanita kulit hitam di Black Chicago Renaissance, Catherine Williams Irvin, Olive Dix, dan Negro Baru, kewanitaan, dan narasi budak tidak terikat, kemudian buku berjalan. Infrastruktur cetak African Amerika oleh Brickwilder dan Jonathan C. Hine, dan kehidupan hitam masih penting, Pangeran Rogers Nelson, selalu ada dalam buku. Menjadi hashtag membaca berita utama online pada Juli 2016. 1 sterling 37 pria African Amerika berusia tahun telah dijepit ke tanah dan ditembak mati jarak dekat oleh 2 petugas polisi Baton Rouge. Judulnya membuat tidak menyebutkan keadaan ini, tetapi pada pertengahan 2016 tidak harus ini fase menjadi hashtag. Dikomunikasikan bahwa seseorang telah meninggal, Ration mati, profesi si pembunuh, dan konteks politik di mana cara akan diterima. Sehari kemudian, Pinaldo Castile akan menjadi hashtag selama perhentian lalu lintas di Minnesota, berbicara menentang pembunuhan polisi terhadap orang kulit hitam pria di Amerika Serikat.
Kata musisi Drake kepada pengikutnya di Instagram, Alton Sterling terbunuh, membuatku merasa putus asa, emosional, dan benar-benar takut. Tidak ada yang memulai hidup mereka sebagai hashtag, namun tren menjadi dikurangi menjadi satu berlanjut. Direduksi menjadi hashtag berarti menjadi persimpangan untuk didistribusi kekerasan yang setara dan supremasi kulit putih dan ketidakjangkauan dari infrastruktur informasi abad ke-21. Di wajahnya tegar adalah kata kunci atau frasa yang didahului oleh tanda pound yang melaluinya beberapa tweet dari pengguna yang berbeda dapat segera diakses. Ini pertama kali dikandung sebagai cara untuk mengatur grup afinitas dalam parameter batasan Twitter ditentukan oleh batas SMS atau layanan pesan singkat atau teks telepon seluler messaging pada tahun 2006. Hashtag pertama digunakan untuk mengatur teknologi happy hour percakapan. Namun sering berjalannya waktu, hashtag berkembang menjadi sosial yang kompleks sistem. Pengindeksan kadang-kadang untuk komunikasi virtual dan waktu lain untuk mengorganisasi dalam kehidupan nyata. Tagar nama orang mati muncul dari ini konteks untuk melakukan keduanya. Itu adalah metode umum untuk meningkatkannya kesadaran publik tentang kekerasan polisi yang kurang atau salah dilaporkan dan untuk mengorganisir aksi protes secara langsung. Selanjutnya ketika Black Lives Matter muncul sebagai kerangka organisasi utama untuk protes hak-hak sipil anti-rasis. Setelah pembunuhan Trayvon Martin dan kemudian Michael Brown, kami menyaksikan teknologi indeksial organisasi informasi organisasi politik yang menjadi metode organisasi politik terdistribusi skala besar dan penanda kesadaran rasial orang. Tagar itu sendiri menjadi tanda pengindeksan di mana kehilangan hitam kehidupan secara bersamaan diabadikan dan ditandai sebagai milik yang lebih luas. Ini konteks kematian hitam. Tanda-tanda yang diadakan pada pawai menayangkan apa saya hashtag berikutnya menunjukkan bahwa bentuk indeksial ini membentang ke masa depan yang mengandung kesedihan, kemungkinan lebih banyak kebrutalan polisi. Hashtag mengutamakan seseorang yang kematiannya akan diindeks olehnya, seperti Claudia Rankine di Citizen meninggalkan ruang kosong di halaman untuk nama masa depan orang mati yang akan datang. Untuk mengenang Jordan Russell Davis, untuk mengenang Eric Garner, untuk mengenang John Calford, untuk mengenang Michael Brown. Dalam kenangan selanjutnya dari Citizen akan merevisi halaman untuk menambahkan nama ke daftar ini. Litani semakin panjang. Sahorona Coleman Singleton dan lain-lain. Dengan terus memperbaharui halaman ini, Rankine membuat masalah institusi kekerasan rasis
konstitusional. Masalah cetak ini mengisi halaman. Baik, demikian hasil dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih dan sampai jumpa.